sebuah majelis yang Allah siap untuk mengangkat derajat mereka bagi siapapun yang hadir, sebuah majelis yang dipenuhi dengan janji-janji kebaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah dan berbahagialah apabila kita masih memiliki agenda rutinitas bermujalasah fi talabil ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan agenda ini adalah agenda yang selalu berjalan dan terus eksis dalam umur yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga akhir dari kehidupan kita di permukaan bumi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang kita masih berada di hari-hari yang mulia, di hari terakhir daripada hari tasyriq, di tanggal ke-13 Dzulhijjah tepatnya, dan tentulah kita berharap semoga kurban hewan sembelihan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirkan sebuah harapan dan doa ketika menyembelih dengan membaca bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini adalah doa yang Nabi hadirkan ketika menyembelih hewan sembelihannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban, Nabi membaca bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan menyebut namamu ya Allah, terimalah sembelihan Muhammad, terimalah sembelihan keluarga Muhammad, terimalah sembelihan untuk umat Nabi Muhammad. Dan harapan dan doa Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwa Nabi mengkhawatirkan apabila kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, tidaklah seseorang berdoa dan berharap sesuatu melainkan karena ada satu kekhawatiran dalam dirinya apabila amalannya adalah amalan yang sia-sia, apabila amalannya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut atau rasa khasyah adalah satu di antara 3 rukun setiap ibadah. Kita tahu bahwa rukun ibadah ada 3, yaitu al-khasyah, rasa takut atau al-khauf, kemudian ar-raja, rasa harap, kemudian al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun di semua ibadah. 3 rukun di setiap ibadah harus ada ini. Rasa takut, rasa harap, rasa cinta. Ketika kita beribadah harus ada rasa takut yang harus kita iringi. Jangan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Siapa di antara antum ketika menyembelih ada rasa takut tidak diterima sembelihan ini? Nabi SAW ketika menyembelih rasa kekhawatiran itu muncul, sehingga Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah terima sembelihan ini, terima sembelihan Muhammad, terima sembelihan dari keluarga Muhammad, terima sembelihan dari umat Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa dengan doa ini karena Nabi SAW takut apabila amalnya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima sembelihan hewan kurban kaum muslimin dan semoga Allah mudahkan bagi kaum muslimin yang belum berkesempatan untuk berkurban di tahun ini untuk bisa berkurban insyaallah pada tahun berikutnya biiznillah taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Sahihut Targhibi wa Tarhib, dan pembahasan kita masih berkaitan dengan ancaman mereka yang melakukan perbuatan bid'ah dan ancaman bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsunya. Pembahasan kita di dalam kitab ini masih berkaitan dengan sebuah ancaman al-wa'idu liman irtakaba al-bid'ah wattaba'a al-hawa. Ancaman bagi mereka yang melakukan amalan bid'ah dan ancaman bagi mereka yang
mengikuti hawa nafsunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kita, terkhusus kaum muslimin, menyadari bahwa di dalam beragama seorang muslim tidak boleh menjadikan hawa nafsu sebagai penentu. Seorang muslim harus sadar akan hal ini. Ya, melangkah, mengambil sebuah keputusan bukan karena keinginannya semata, bukan karena egonya, bukan karena hawa nafsunya, akan tetapi seorang muslim dia memutuskan sesuatu, menentukan sesuatu harus dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh hawa nafsunya yang berkata, tidak boleh hawa nafsunya yang menentukan, tidak boleh egonya yang memutuskan. Akan tetapi seorang muslim memiliki undang-undang yang harus dia kedepankan sekalipun bertentangan dengan keinginan dan hawa nafsunya. Dan dengan cara itulah seorang muslim akan selamat dari kesesatan. Dengan metode itulah, dengan konsep itu dan pola itulah seorang muslim akan selamat dari kesesatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dari sahabat Irbad bin Sariyah, iyyakum wal muhdatsat. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, ya, yang diada-adakan oleh oknum tertentu, oleh perorangan tertentu, oleh suku tertentu, oleh adat-adat istiadat tertentu yang mengatasnamakan agama, padahal agama tidak punya ketentuan itu. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama, karena setiap perkara yang dibuat-buat itu adalah sesat. Fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang dibuat-buat itu akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan. Ini hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya. Maka jangan pernah kita mencoba-coba, ya, mengkedepankan hawa nafsu kita hanya karena ingin mendapatkan dunia, hanya karena ingin mendapatkan jatah perhiasan dunia. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Seorang muslim hendaklah mengendalikan dirinya sesuai dengan kendali Al-Quran dan Sunnah. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai setir untuk kendaraan dirinya. Kemana dia harus berbelok, kemana dia harus mengarah, mana Al-Quran, mana Sunnah. Jangan sampai dia membelokkan kepada jalur yang terlarang, dia akan terjatuh dalam jurang. Rambu-rambu kaum muslimin, rambu-rambu Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu traffic light, lampu merahnya kaum muslimin, itu dia rambu-rambunya. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Jangan sampai melampaui batasan itu. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka dia telah berbuat zalim atas dirinya sendiri. Hati-hati kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jangan hanya karena dunia, ya, kita memperturutkan hawa nafsu kita, keinginan kita, padahal Islam sudah punya ketentuannya. Dan kita telah juga mengkaji bahwa hawa nafsu itu bukan hanya dalam urusan perkara-perkara agama, tapi juga dalam urusan dunia. Ya. Setiap urusan yang dibangun di atas hawa nafsu, baik perkara agama maupun perkara dunia, maka itu semuanya akan membuat dia binasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa ada 3 perkara yang membinasakan. Ya, apa saja? 3 atau 4?
3. Apa saja? Hah? Naam, wa ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. 3 perkara yang membinasakan seseorang ketika dia memiliki dalam dirinya 3 sifat atau satu di antara 3 itu. Apa? Tadi yang pertama? Sifat pelit yang ditaati. Sifat pelit yang ditaati. Syuhun muta'. Sifat pelit, kikir. Ya, ini akan membinasakan dia sebagaimana Qarun pelit. Hartanya tidak mau dia berikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima salurannya, ulurannya. Ya. Maka Allah binasakan Qarun, Allah tenggelamkan Qarun, ditelan oleh perut bumi karena sifat bakhil dan kikirnya. Syuhun muta'. Yang kedua apa? Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Ya. Hati-hati ma'asyar muslimin. Jangan sampai karena kita ingin meraih sesuatu, hawa nafsu kita yang berbicara. Padahal kita tidak ada haknya di situ. Ya. Hawa nafsu ini berbahaya. Karena seseorang yang memiliki hawa nafsu, dia akan berambisi. Dia akan berambisi untuk bisa meraihnya. Dan kalau sudah berambisi, banyak rambu-rambu yang diterabas. Banyak rambu-rambu yang di apa? Hah? Yang dilanggar. Bahasanya nggak dapat saya tadi. Nah, banyak rambu-rambu yang dilanggar. Nah, kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi oleh hawa nafsu. Dadanya dipenuhi oleh ambisi yang menggebu-gebu. Ya, sehingga dia tidak pernah berpikir itu halal atau haram. Ya, dan kita tahu bahwa hawa nafsu itu bukan hanya dalam urusan agama, tapi juga dalam urusan perut. Ya. Dalam urusan perut, dalam urusan syahwat, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang membinasakan seorang adalah apa? Naam, kagum kepada diri sendiri, merasa takjub dengan kemampuan dirinya. Dia merasa dirinya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudaranya yang lain. Oh, sehingga dia bangga di atas kelebihan dirinya itu. Dan orang kalau sudah bangga atas dirinya sendiri, berbahaya. Kenapa? Karena besar pintunya terbuka di hadapan dia untuk jatuh ke jurang angkuh dan sombong. Maka ini kata Nabi SAW adalah al-muhlikat. Perkara-perkara yang bisa membinasakan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Maka ahibati fillah, kaum muslimin dimuliakan Allah, setiap kita harus waspada. Jangan sampai hawa nafsu yang menjadi kendali. Sehingga kendali ini bisa mengantarkan kita kepada jurang kebinasaan. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar. Warzuqna ittiba'ah, dan karuniakan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Jangan kebenaran itu ditolak karena hawa nafsu kita tidak sejalan. Betapa banyak kebenaran-kebenaran yang sudah jelas hak, namun kita tolak mentah-mentah karena tidak sesuai dan tidak selaras dengan hawa nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya karena kemiskinan atau karena dibukakan pintu dunia. Pintu dunia. Nabi tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan umatnya. Ya. Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takuti menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunia. Akan tapi
Yang kau khawatirkan adalah apabila dibentangkan di hadapan kalian dunia itu, fatanafasuha, maka kalian pun mulai berlomba-lomba untuk memilikinya. Fatanafasuha kama tanafasuha man kana qablakum. Sebagaimana umat terdahulu mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya, sehingga mereka dibinasakan, dan kalian akan dibinasakan pula karena ambisi yang sama dengan mereka. Ya, ketika hawa nafsu telah menyelimuti dada seseorang, maka dikhawatirkan itu semuanya akan membinasakan kita. Maka ikhwatul iman, berjalanlah sesuai dengan batasan-batasan Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Ini hadis yang telah kita mulai dan telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu memiliki masa-masa semangat seseorang mengerjakannya. Setiap amal perbuatan ada masa-masanya seseorang mengerjakannya dengan penuh semangat. Walikulli syarratin fatrah, dan setiap seseorang melakukan dengan semangat, maka akan ada masa-masa kejenuhan. Ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, dan barang siapa di masa-masa jenuhnya dia mengarahkan kepada sunnahku, maka ia telah mendapatkan petunjuk dan hidayah. Faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Namun barang siapa yang mengarahkan dirinya di masa-masa jenuhnya kepada selain sunnahku, faqad halak, maka dia telah terjatuh kepada jurang kebinasaan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis ini bahwasannya manusia itu ada masa-masa di mana mereka dimudahkan untuk melakukan sebuah amalan, dan ada kalanya seorang itu menjalankan amalan dengan kesulitan dan rintangan. Seorang yang beramal saleh, beribadah, ada kalanya dia ringan tangan, ada kalanya berat tangan. Ya, betul tidak? Terkadang dia itu mudah untuk memberikan, terkadang dia berat untuk memberikan. Masa-masa semangat, masa-masa futur. Dan saya yakin kita merasakan itu. Ya, ada kalanya kita melakukan sebuah amalan dengan ringan melakukannya, dengan mudah. Namun terkadang kita melakukan sebuah amalan, ada perasaan berat hati mengerjakannya. Dan ini adalah fitrah manusia yang lemah. Ini adalah fitrahnya manusia yang tidak sempurna. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam memiliki solusi ketika kita sedang sulit melakukan sebuah amalan karena datang masa futur dan jenuh. Maka Islam mengajarkan kita untuk tetap berjalan di atas koridor.
Islam tidak pernah menyalahkan ketika Anda datang masa futur itu. Islam tidak pernah menyalahkan Anda ketika Anda datang sifat-sifat atau rasa keputusasaan itu. Oleh karenanya Islam justru memberikan solusi ketika Anda sedang merasakan futur, keputusasaan, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tay'asu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah memaklumi sifat karakter manusia yang terkadang naik, terkadang turun. Ya. Dan disitulah seorang muslim hendaklah menyadari bahwa dirinya butuh doping yang bisa menguatkan dirinya. Karena manusia itu bukan makhluk yang selalu stabil. Manusia itu bukan mesin. Mesin pun nggak bisa terus-terusan seperti itu. Ya, jalan hidup terus, ada kalanya dia trouble. Panas dia, mati mesin tuh. Dipakai, akhirnya rusak. Butuh perawatan. Butuh perawatan yang intensif. Sehingga dia tetap terjaga. Demikian pula dengan manusia. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan langit, bumi dan gunung untuk menerima beban amanah dari Allah. Mereka pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima beban amanah. Iya, amanah adalah beban. Allah pernah menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung satu amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha. Kami menawarkan, kata Allah, inna aradna al-amanah, kami menawarkan satu amanah 'ala samawat. Kami menawarkan amanah itu kepada langit. Wal ard, kepada bumi. Wal jibal, kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha. Ternyata mereka semua nolak karena nggak sanggup. Mereka takut amanah itu nggak bisa mereka pikul, nggak bisa mereka jalani. Fa'abaina an yahmilnaha. Allahu Akbar. Langit itu besar, 7 lapis. Besarnya luar biasa, nggak ada di antara kita yang tahu berapa luasnya. Ya. Demikian pula dengan bumi. Luas, makhluk Allah yang besar. Demikian pula gunung. Mereka mendapatkan satu tawaran amanah dari Allah. Angkat tangan mereka. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka menolak amanah itu dari Allah karena Allah masih bersifat tawaran, menawarkan, belum mewajibkan. Allah menawarkan amanah kepada makhluk-makhluknya yang besar, nolak mereka. Kenapa? Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Karena mereka takut. Mereka nolak bukan karena mereka tidak mau patuh dan tunduk dengan keinginan Allah, bukan. Karena Allah masih menawarkan sifatnya, belum memerintah. Allah menawarkan amanah, kami tawarkan kepada mereka amanah, mereka nolak. Mereka tahu konsekuensinya berat menjalankan amanah itu. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Karena mereka takut tidak bisa menjalankan amanah itu. Wa hamalahal insan. Akhirnya tawaran amanah itu ditawarkan kepada siapa? Manusia. Diterima sama manusia. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu makhluk yang zalim, bodoh. Seakan-akan amanah itu gampang. Itu ayatnya. Betul enggak? Saya ngarang atau apa ini? Kayaknya anak ngarang nih kayaknya. Nggak yakin muka-mukanya. Ayat apa itu? Ayat apa? Ada yang ketemu nggak ayatnya? Ayat apa ya? Coba saya lihat di sini.
Surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat 72. Itu biar kita tahu. Ternyata sebelum kita menjalankan amanah. Amanah apa sih Ustaz? Menjalankan perintah-perintah Allah. Yang apabila melanggar akan diadab. Itu dia amanahnya. Itu konsekuensinya. Apabila kita melanggar maka akan diadab. Dan apabila kita taat maka akan Allah balas dengan kebaikan. Itu amanah. Yang baik buruknya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Ya. Sesungguhnya kami telah menawarkan sebuah amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikulnya. Ya, kenapa? Karena mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakan amanah itu karena mereka tahu berat menjalankan amanah itu. Lalu dipikullah kepada manusia amanah itu. Dibawa tuh tawaran itu kepada manusia. Allah tawarkan manusia. Hamalahal insan. Coba nih manusia gimana nih? Diterima sama manusia. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Iya, amanah ini berat, ahibati fillah. Ya. Makanya ketika ada salah seorang sahabat dia menawarkan dirinya, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin mempergunakan diriku untuk mengurus masalah negara ini? Dia memberikan dirinya untuk mengurus negara ini. Menawarkan dirinya menjadi anggota dewan. Apa kata Allah? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innaha khizyun wa nadamah. Sesungguhnya yang kau minta itu akan membuatmu hina di hari akhirat. Dan akan membuatmu menyesal. Amanah itu enggak gampang. Innaha khizyun wa nadamah. Sesungguhnya apa yang kau minta itu akan menjadikan engkau hina di hari akhirat. Wa nadamah, dan akan membuatmu menyesal. Ya. Yang dipikul tuh amanah ngurusin negara, ini enggak gampang. Mempertanggungjawabkan dirinya saja udah berat. Ngurus diri sendiri aja berat nanti di hari kiamat. Betul tidak jamaah? Likulli imri'in minhum yawma idzin likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan disibukkan dengan dirinya sendiri. Allahu Akbar. Setiap orang dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Dia akan disibukkan dengan urusannya sendiri. Apalagi ngurusin orang banyak. Makanya ulama terdahulu tuh gak ada yang berani. Ditawarin jadi hakim, lari. Antum tahu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ditawarkan untuk menjadi jaksa di kota Mekah. Takut dengan amanah itu lari ke negeri Yaman. Lari. Kita nyodorkan diri. Kalau perlu bayar. Allah, lihat. Dunia membutakan seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi apa? Lau anna libni Adam wadiya min dhahab. Kalau sekiranya anak Adam itu dikasih sama Allah satu lembah emas, dia berharap lembah emas yang keberapa? Kedua. Dikasih lembah emas yang kedua, diperharap lembah emas yang ketiga. Tidak ada yang memberhentikan obsesinya itu, ambisinya, kecuali ketika mulutnya dipenuhi dengan tanah. Wala yamla famahu illa turab. Tidak ada yang membuat dia berhenti dari ambisinya untuk memiliki dunia ini, kecuali ketika dia telah masuk ke dalam tanah. Baru berhenti. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah, baru dia berhenti. Allahu Akbar. Maka kita berlindung dari fitnah dunia. Fitnah dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas,
panglima perang kaum mujahidin ketika melawan bangsa Persia, pernah mendapatkan satu hadiah doa dari Nabi SAW untuk dibaca selepas sholat. Siapa yang hafal doanya? Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan hadiah dari Nabi berupa doa. Ilmu itu kan hadiah. Oh, hadiah terbesar. Nabi mengajarkan satu doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk dibaca selepas sholat. Siapa yang hafal? Antum mikir, anak minum dulu. Bismillah. Kalau nggak ada kita tutup majelis ini. Sudah masuk waktu azan. Nabi mengajarkan kepada Sa'ad doa untuk terlindung dari fitnah dunia. PR. Ya. PR. Buat antum. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan doa dari Nabi itu, Sa'ad pun mengajarkan kepada anak-anaknya doa-doa itu. Masya Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.